Gue dulu punya karyawan 2. Dulu umur gue masih 19 ya. Gue udah beli mesin, nyewa ruko 1. Berapa totalnya? Kecil lah, nggak nyampe 150 juta lah, itu duit sendiri. Berarti Umur 19-20 udah kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, gue lupa timeline-nya. itu gede loh, 150 juta di umur segitu. Menurut gue ya, menurut pandang gue ya, karena bukan lu istilahnya yang dikasih garpu, Iya. itu gede. Waktu itu belum ada tuh yang berani buka dekal, tapi tempatnya tuh khusus dekal motor doang. Orang pasti campur, mesin printing kan bisa buat ngeprint banner lain-lain. Kalau gua enggak, gua pengennya jual untuk motor tok. Terus motornya kita mulai pasarnya pun maunya sport fairing. Ya ngambil pasarnya di situ, gua nggak mau ngambil matic. Lu ngambil pasar ceruk yang eksklusivitasnya menurut gue Iya, bener. langsung middle. Oke. Middle ya. Jadi kalau kita udah masuk tengah, ke bawah bisa, ke atas tinggal ngupgrade. Kalau ke bawah ngupgrade-nya ke atas susah, ngambil terlalu di atas juga ntar ke bawah minder ngambilnya, yang bawah nggak mau masuk. Jadi kita ngambil tengah. Gitu. Malah sekarang lu turun ke 150 cc juga. Kita 150 cc main, matic-nya main, ini ada iX, sebelahnya masih ada KLX, depan masih ada Beat, gitu loh. Jadi boleh dikasih lihat gak kamera video di kalian lihat aja cutscenes berikut ini kayak apa. Nah, seperti yang tadi kalian udah lihat, nyampur banget. Ada GSX 150 sama X. Itu Ada iX, jomplang banget. ada KLX, tapi di sana ada Ninja, di depan ada CBR. Itu jomplang banget kan. Sebenarnya jujur ya, gue pun sama kayak lu. Kenapa gue bilang gitu? Gue start itu dari middle 2,5. Iya. Tapi gue nggak ke 150 cc dulu. Ke atas dulu dong. Naik ke big bike dulu. Iya. Baru gue belakangan ini main ke 150 cc Iya. nya. Entah kenapa kayaknya gue pengen meraup. Intinya minded orang tentang JMS. Pokoknya intinya gue pengen bilang kita ada selalu punya tagline low KM spesialis. Terserah kalian mau pakai apa enggak. Yang udah tahu kita ngikutin udah lama pasti udah aware dulu sama kita dan itulah market kita. Yang nggak tahu ya I don't care. Yang curiga I don't care. Yang penting kok melakukan yang benar. Nah, itu sama sih. Gue dari middle naik ke atas baru turun ke paling bawah. Jadi intinya gini, pasar bawah dia nggak akan mau tetap di bawah. Iya. Dia pengen ngupgrade dong, gitu loh. Betul. Pengen jajan, gatel lah tangannya gitu. Padahal orang ini punya duit, dia juga pengen dianggap, pengen nongkrong bisa ada bahasan, makanya dia modif, gitu loh. Seneng, hobi, ada yang hobi banyak ya. Tujuannya ada yang minta dianggap, ada yang minta emang hobi atau emang biar kenceng, banyak lah itu macam-macam. Cuman gue pengennya gini, kalau orang masuk sini, apapun motor lu, gue tahu lu itu nggak sembarangan. Gitu. Tapi kata-kata itu yang gue ngomong zero mistake, kepastian produk harus diimbangi dengan apa yang lu ngomong emang kejadian. Oke. Kayak Intinya dia, ketika lu janji, lu harus berani realisasiin. lu ngasih misalnya branding perusahaan lu KM rendah, pasti suatu waktu kecelek dia pernah dapat resetan, lu tanggung jawab. Oh iya. Kayak gua, zero mistake, bannya paling bagus, poinnya gini bla bla bla. Saat terjadi sesuatu keluhan, lu kasih solusi, lu kasih timbal balik sesuai dengan apa yang lo omongin di awal, yang mempresentasikan bahwa brand lu kayak gitu. Gitu. Stiker Beat berapa sih? 200-300. Di sini gua 6,5. Cat velg berapa sih? Beat di luar 300-200. Gua jual 700. Mereka itu berarti gue simpulin mereka itu sebenarnya nggak beli stiker kan? Nggak beli stiker, brand. Dia beli brand, dia beli pelayanan. Karena gue nggak mau gini loh, gue pasang stiker jelek, terus berantem kayak gue berdebat, mas tapi itu kan kena hujan, tapi kan mas itu kena kakinya mas sendiri, mas ini kan mas catnya lecek gara-gara kena batu gitu-gitu. Selama menurut gue itu bisa gue benerin, walaupun gue tahu ini mah customer nih brengsek nih, emang salah dia nih, gue tetap benerin, gue nggak bakal bacot. Iya mas, maafin ya mas ya, mungkin kita tadi molesnya agak kasar nih, boleh dibawa aja. Simple. Mengalah aja intinya ya. Mengalah aja. Kenapa? Mereka senang dihargai. Kalau kita satu jelek,
dia ngomong 10 orang. Kita bagus belum tentu ngomong, paling 3 maksimal 5. Kenapa sih kalian nggak mau berkorban berapa ratus ribu sih modalnya hanya untuk memuaskan perasaan seseorang sama kepuasan seseorang terhadap produknya? Toh nanti baliknya jadi duit lagi. Lebih pasrah aja. Kebelakangan ini makanya banyak banget kan yang gue lihat ya, showroom-showroom baru bermunculan. Sorry ya, gue sharing dikit ya, gue berangkat di MSU sebenarnya dari fashion. Gue berangkat dari fashion, jadi banyak banget yang tiba-tiba muncul bak segabru, nggak tahu motor, langsung berani ngejanjin yang contoh gue money back garansi 100%. Itu juga gue ada alasan. Kenapa 100%? Karena gue tahu, gue manusia, pabrik yang QC-nya itu gede banget. Itu aja miss. Ada miss. Gimana kita yang kecil-kecil? Betul. Gitu aja. Gue nggak ngereset. Kalau gue dapet motor yang resetan. Gini. Ini stiker. Tahan itu paling 4 tahun, 3 tahun. Tapi ada toko lain yang pakai bahan standar Oracle bilang garansi seumur hidup. Lu percaya nggak? Garansi seumur hidup. Wong itu nih, sorry ya. Ini Oracle nih. Ini dicabut aja dari bekasnya. Lu gimana mau seumur hidup? Mau stikernya nyatu sama cat? Nggak bisa bos. Lu harus tahu kapasitas lu. Lu boleh nyari duit. Lu boleh branding. Tapi harus sesuai dengan kenyataan barangnya kayak apa. Jangan gitu. Overclaim. Iya, jadi kayak gini. 15. Kau beli di gua KM-nya rendah banget. Second lebih baru dari baru. Gak mungkin anjing. Paham. Second lebih baru dari baru. Kalau misalnya resetan, gua buyback 200%. Habis itu lebih aneh, motornya lebih kencang atau apa, itu kan gak make sense. Yeah. Orang-orang yang segmented, yang pinter akan memilih brand yang terbaik juga. Akan memilih brand yang tepat. Betul. Gak overkill. Betul. Lihat coba brand-brand yang gede, gak pernah overkill. Santai. Di belakang tapi dia ngasih kepastian produk, ngasih kepuasan. Terus kalau orang mungkin lihat gue, berarti semua karya Dekal puas dong? Enggak. Misalnya sebulan gue paling 200 motor, 150 motor, pasti ada 2, 3, 4, 5 paling dan cuma 150 motor, hitung aja. Paling ada lah 5, 3, 4 yang komplain. Gak mungkin loh gak ada. Orang Toyota aja recall. Betul. BMW aja recall, Lamborghini pernah recall, Ferrari juga pernah. Masa kita ngomong gak pernah komplain? Iya, yang pasti-pasti yang penting saat lu beli produknya, lu bertanggung jawab dan ngasih kepastian gitu loh. Dilayanin, simple banget gitu loh. Menurut gue sih itu udah bukan ilmu ya, itu emang keharusan yang harus dimiliki tiap penjual gitu. Itu nggak ada triknya ya lu sabar, tekun gitu loh. Habis ketipu ya sedih nggak apa-apa, habis itu ya bangkit lagi cari solusinya. Gue setahun tuh kayak tai anjing, ditipu, harddisk gue diambil, terus karyawan gue pergi, mesin gue ditinggal, komputer gue ditinggal, datanya nggak ada. Dia buka usaha sendiri. Habis itu gue cuti kuliah 2 bulan, akuntan gue nilainya E semua. Karena susah kan akuntan, apalagi akuntan gue akuntan Inggris, presiden tuh bilingualnya parah. Jadi gue E semua. Waktu itu gue harus milih, mau di kuliah atau bisnis. Lu nggak bisa ya kuliah sambil berbisnis. Dalam nggak bisanya itu nggak bisa maju banget. Gue milih bisnis gue biar cepet. Jadi gue ngorbanin kuliah gue cuti setahun. Pertama cuti 2 bulan, habis itu keterusan. Dan akhirnya ini udah terbayar dong. Akhirnya alhamdulillah sekarang udah mulai bagus dikit-dikit. Pasti ada dong problem, ada tetap. Cuman menurut gue ini udah di stage saat kadang-kadang gue tinggal, alhamdulillah masih bagus. Alhamdulillah nggak ada apa-apa, masih normal-normal aja, baik-baik aja. Sekarang di stage saat itu, jadi makanya kita buka cabang lagi. Gitu. Lu udah berapa cabang sih? Total? 3 sekarang, baru sekarang 3. Sebutin boleh gak di mana aja? Yang satu di Galaxy. Itu Galaxy di mana? Galaxy itu di Bekasi ya. Bekasi Selatan. Yang ini di Cakung, di JGC dekat Polayon. Yang di Jakbar tuh di belakang Neo Solo 5 menit naik motor. Jadi tuh di dekat Jalan Panjang. Itu yang paling elit ya daerahnya ya. Daerah terelit. Udah 3 showroom, umur 23 tahun. Naiknya pause. Luar biasa. Yang di belakang ini gue mau nanya dong. Ini berapa Dekal kayak gini untuk i8? Kalau untuk mobil supercar, ini kan supercar ya jatuhnya. Ya. Itu supercar sih, udah supercar ya, Region. Ya. Ini tuh hampir 25 juta. Iya, jadi tiap mobil harganya berbeda, bukan dari bahannya, dari pengerjaannya. Kenapa? Kalau kita ngerusakin sesuatu, kita ganti. Lu bongkar body, bongkar kayak gini,
Itu resiko. Bahkan orang BMW gue panggil buat bongkarnya nggak berani. Karena lu bongkar bodi depan belakang itu ngaruh sama baterai. Kita bongkar karena kita punya teknisinya sendiri. Kita ngambil dari salah satu adalah yang udah terpercaya Beraninya banget. pakai knowledge ya. Beraninya pakai Ya, knowledge. berani pakai knowledge. Jadi kenapa mahal? Karena apapun yang terjadi sama mobil lu, gue ganti. Dan sebenarnya rada tricky juga ya kalau Nah itu tricky. Lu buka pintu jazz, dibuka ininya sama lu buka pintu ini, kabelnya beda bos. Gitu loh. Dibilang cara bukanya sama, mirip-mirip sama. Tapi kalau ada apa-apa kabelnya putus, yang jazz 10.000, ini 10 juta. Mungkin kita nggak tahu. Paham. Ini tricky, mobilnya itu tricky, ringkih. Mobil ini dibuat seringan mungkin. Biar jalannya cepet gitu loh. Jadi kalau bilang supercar ringkih parah. Semua supercar tuh ringkih. Butuh penanganan yang khusus. Nggak bisa kayak pelan-pelan gitu. Makanya kenapa mahal? Dari pengerjaannya, look bodinya, dan tanggung jawabnya terutama. Dan brand lu juga. Dan brandnya itu loh. Lu Ya. ngerusakin mobil kayak gini, kelar lu udah. Lu kalau misalnya ngerusakin GSX, ngerusakin CBR, istilahnya separah-parahnya lu bisa beli baru. Ini kok nggak bisa beli baru? Jadi gimana gantinya bos gitu? Kalau nggak terima minta beliin baru gimana? Itu kan resiko terburuknya. Ya. Nah kita pikirin buruknya dulu. Gitu sih sebenarnya. Itu secara kasarnya kayak gitu aja sih. Lebih ke tanggung jawab dan kepastiannya. Itu yang harus kita jaga. Lebih ke situ. Dan menurut lu sendiri nih, kalau gua boleh tanya, apa yang membuat orang kok berani? Ini owner BMW iX nih, kok bisa maksudnya ngomong kasarnya trusted gitu. Sorry ya, gua nggak bilang lu kecil, nggak bilang lu gede, tapi kan ini bongkar bodi. Dan kalau ada apa-apa, seperti apa gitu. Menurut lu apa yang bayar lu itu beli dari Redekal sampai sehingga tuh lu udah berapa kali ya supercar ini Aston Martin punya Foreigner, McLaren, Porsche-nya si temen gue satu Porsche juga, sama mobilnya Rejara pernah Nissan 350Z itu eksotik lah, Japanese exotic car. Terus S2000 itu eksotik juga. Mungkin partnya nggak mahal, nggak semahal supercar, cuma langkanya banget bos. sama aja jadinya mahal. Sama aja sama ya, maksudnya tetap masuknya eksotik, luxury, muscle car tetap mahal intinya. Reza Arab loh. Reza Siapa Arab. yang nggak kenal bisa ngedegal di Redekal. Terus motornya mungkin gini, karena gue ngerjainnya bagus, dia ngomong, habis itu orang lihat, oh kalau dia udah ngerjain mobilnya ini pasti ngerjain mobil gue pasti bisa lebih bagus dong. Artis saya seneng dan bayar ya. Gue nggak ngomong gue endorse. Kak, gue potong. Berarti kalau dari bisnis ini yang gue pelajari nih, kalau hal semacam ini ada yang namanya kingpin sih. Lu tau gak? Apa? Kingpin strategi ya, istilahnya. Contoh, gue ngundang lu makan, tapi dengan iming-iming. Contohnya gue bilang kayak gini, bro, lu kenal si ini gak? Si A misalnya. Kita let's say artis A, dia aja udah ngikut gue loh. Makan lu mau makan barang gue, itu kingpin. Kayak lu ngajak yang lebih gede untuk narik yang besar lainnya. Bener gak sih? Cuman gak sefrontal itu. Gak sepengetahuan itu. Karena gini, lu dapet produk bagus, lu puas, dia akan keluar natural saat lu ngumpul dengan teman-teman yang memang kenal mobil. Pasti ditanya dong, mobil lu berubah warnanya, ini pelek lu baru. Dia ngomong sendiri. Kita lebih ngincer di situ. Iya, kita akan ngincer di situ. Gitu loh. Jadi makanya gue bilang, ilmunya hampir tidak ada. Yang penting lu ngasih pasti, lu kerja yang bener, jangan kebanyakan gimmick. Apa yang lu janjikan yang mempresentasikan sama brand lu jalanin terus menerus. Kan gue buat ini lama, gue 3 tahun setengah sampai sekarang. Redekal beli itu 3 tahun setengah. Jadi kalau menurut gue bisa ngedekal iX, ngedekal McLaren, nge-wrapping Aston Martin, yang mungkin memang gue saat itu bisa dibilang pantas lah, boleh dicoba gitu loh. Nah saat mereka ulang testimoninya baik gitu-gitu, orang akan makin percaya gitu loh. Kalau ini nggak bisa nyangkut gara-gara iklan, harus nyangkutnya natural menurut gue ya. Natural, nggak bisa kayak karena orang-orang gini kan belum tentu megang HP terus, belum tentu ngeliat iklan, ngeliat apa, jadi kayak lebih ke natural dari mulut ke mulut sih. Jadi lebih ke the power of mouth-nya ya, Iya, gitu ya. Situ bener. Karena ini udah segmentednya adalah orang-orang yang mau kasar, orang punya X nggak mungkin orang receh. Orang receh nggak mungkin. Ya, nggak mungkin orang receh. Orang punya Aston Martin nggak mungkin orang-orang yang nyari murah. Nyari murah, apalagi Malah Aston kalau Martin. kasih murah dia Lu ngasih murah orang nggak mau.
Bingung ya? Iya, kayak gue punya iPhone nih, ini pakai iPhone 11. Beli case 20.000, 50.000, nggak mau gue. Gue mending beli case yang sama tapi harganya 200.000. Ngerti nggak? Paham. Iya. Lebih ke feelnya beda. Emosi kan? Iya. Nah kita main di situ, gitu. Emosi dan kepastian. Kalau spek, ya bro, lu nyamain spek stiker semua orang bisa. Tapi lu nyamain kepastian dan berani jamin bagus, dan tanggung jawab nggak? Wah itu semua orang belum tentu bisa. Itu yang berat. Itu berat banget. Karena hubungannya sama duit. Nah, apa yang lu ngomongin sebenarnya ya intinya dari perbincangan gue sama lu, kalau lu ngomong jangan pernah ingkarin. Jangan pernah ingkarin. Kalau lu gimmick branding, silakan. Tapi sesuaiin dengan kapasitas lu dan gimana cara lu buat nepatin itu. Kalau enggak, kebalik. Walau hancur sendiri. Nah, bener. Karena apapun yang kita klaim, tetap itu adalah kita. Itu tapi kita. yang menilai itu publik. Yang menilai adalah publik. Gue setuju sih. Dan yang terakhir nih, gue ada sesi pertanyaan. Lebih tepatnya, ada 3 hal yang gue pengen tanya ke lu dan ada 3 hal gak yang pengen lu tanya ke gue. Nah, ini gue buka dari gue dulu. Ada gak 3 hal yang pengen lu tanya sama gue? Biar mungkin audiens gue juga pengen tahu. 3 aja. Jangan aneh-aneh. Lu ada gak sih kayak kan motor-motor mungkin banyak drama nih. Ada nggak sih yang lu kesel atau lu keresahan yang lu pengen sampein? Aduh. Soalnya lagi parah banget. Kalau menurut gua, pandangan gue ya. Jadi karena moge ini lingkupnya kecil. Tuh, niche market banget. Parah. Sport car sama superbike. Superbike lebih kecil menurut gue. Iya. Menurut gue ya. Karena circle-nya itu aja. Itu aja. Menurut gue hampir itu aja ya. Gitu. Ada suara, ada apapun pasti kedengarannya cepet. Itu kan bentuk resiko loh sebenarnya. Yeah. Ada nggak ya yang lu kira-kira lu mau sampein, lu keresahan atau misalnya buat orang-orang yang baru mau pengen nyoba jual moge atau jual motor apapun yang mau ngikutin lu? Kan lu kan cuannya gede banget. Enggak lah, gila lu. Menurut gue ya. Jadi gue mungkin boleh klaim kali ya, boleh gak ya? Tapi nggak tahu juga sih, benar atau enggak ya. Ini baru masih opini gue pribadi. Sebenarnya dulu itu semua showroom hampir nggak ada garansi money back atau 100% duit balik. Hampir nggak ada. Iya benar-benar hampir nggak ada. Ya, ketika gue muncul, ada beberapa kompetitor yang memang udah punya audiens lebih besar dari gue. Mereka bisa mengebrak pasar. Ya sekali lagi dia udah punya audiens karena dia muncul lebih mulai duluan ya. Nah, di situ gue resah adalah kadang-kadang sebenarnya keresahan gue udah terjawab sih. Karena gue udah punya mindset seperti ini. Ketika dia masih bilang produk gue mahal, berarti dia bukan market gue. Iya, dia nggak mengerti gue. Ya lu nggak usah nge-force atau maksa itu kan. Betul. Nah, yang bikin resah adalah banyak orang yang sekarang, nggak banyak sih, beberapa ada yang menjanjikan, tapi nggak bisa nepatin. Etikanya kurang ya. Apalagi kalau ada sesuatu dalam dunia kita dagang, sama-sama dagang, kita bukan ngomong nutupin borok ya, tapi alangkah baiknya nggak usah dibesar-besarkan. Belum lama ini ada pernah kejadian itu motor direset. Kita nggak usah sebut lah di sini, nggak enak. Intinya seandainya emang bener dia reset, kita yang nggak bersangkut paut, menurut gua kena. Menurut gua bukan ikut kena. Menurut gua kita nggak usah gitu ikut keluar. Menurut gue ya. Kalau menurut gue harus, sorry gue potong ya. Karena kan lu jual moge juga, paradigma orang terhadap motor second. Betul. Hancur. Tapi kalau yang teriak juga melakukan bagaimana? Wah itu gue kurang tahu kalau itu. Nangkepnya maksud gue. Iya. Esensi di sini yang gue pengen sampaikan adalah jangan lu teriak maling kalau lu maling. Kalau lu bener-bener suci, lu yakin dengan diri lu, silakan lu menjerit sekenceng-kencengnya. Permasalahannya yang gua analisis sini, yang teriak juga ikutan main. Jahat kan kalau kayak gitu. Itu yang gua nggak suka. Sama garansi, gua nggak pernah takut garansi gua kalah lebih baik. Tapi intinya gue tahu garansi gue adalah cukup. Intinya adalah itu kapasitas gue untuk bisa memberikan yang seperti itu. Lu tahu brand, tahu kapasitas lu. Iya. Kalau tapi lu bisa jamin, lu bisa melaksanakannya. Iya. Daripada munafik dan lu nggak bisa ngomong apa yang lu lakuin, apa yang lu omongin kan? Oh iya dong, karena kalau gue overclaim, orang komplain ujung-ujungnya bilang nggak tahu, gue serahin sama misalnya manajer gue. Supervisor gua, ya gua namanya membentengi diri dong, kasihan mereka dong. Mereka yang langsung berhadapan sama customer, sedangkan gua kan di belakang ngomong kasarnya. Ya itu yang gua hindari, hanya itu aja sih. Sama sebenarnya sekarang udah red ocean gua bilang di bidang kita.
mainnya banyak dan lu tahu barangnya sedikit. Contoh nih, gue ngomong goblok, gue mau ngereset, namanya gue bunuh diri, kayak gue ambil pisau, gue tancepin nih, drop. Iya. Yang beli itu lagi, yang Circle-nya itu doang. Itu doang, lu mau ngereset, goblok. Beda kalau kesalahannya nggak istilahnya nggak dibuat-buat. Bener. Yang menurut gue sih itu. Kan gantian nih, gue mau nanya lu. Kalau gue mau nanya ada tiga hal. Kedepannya kayak Dika mau dibawa kemana? Yang pertama dulu. Kita go online full. Go online full sama ngejar ekspor. Karena di luar negeri, ya. Jadi di luar negeri itu jasa wrapping mahal, bahannya mahal. Karena manpowernya rate-nya tinggi. Kita pengen ekspor dari sini, makanya kita buat web yang fully otomatis. Otomatis bukan kayak Tokopedia, bukan kayak Bukalapak ya. Jadi dalam web itu udah ada edukasinya, ada cara masangnya yang bisa manual. Kita kembangin bahannya. Jadi dulu bahan-bahan kita masih campur. Sekarang kita pegang bahan-bahan yang memang udah kita percaya, kayak Max Dekal, dan gue kenal sama ownernya langsung. Jadi kalau ada apa-apa gue bisa menjawab dan dia bisa bantu, gitu loh. Itu satu. Bahannya kita tingkatkan, harganya sama. Cuman gue berkurang tapi. Oke. Cuman gue berkurang karena modalnya nambah. Cuman kalau nggak kayak gitu nanti resikonya tinggi. Berarti lu mengejar valuasi? Iya, gue mengejar pengen banyakin sales pertama, tapi yang udah ada tetap di maintain, gitu loh. Tapi caranya beda. Jadi di Indonesia nggak ada webnya web bener-bener web khusus motorsport yang jelas bahannya apa, dijelasin gamblang total. Nggak ada. Kalau yang desain doang, bahannya ini banyak, harga ini. Tapi yang bisa bayar di tempat, bisa OVO, bisa Gojek, bisa apapun payment gateway yang lu pilih, lu bisa. Sama web itu tahu, misalnya lu tinggal di Depok, cabang kita 3, lu udah ke-track. Lu pingin ngechat, pingin masang di mana yang paling dekat kelihatan. Web kita udah track base. Jadi lu mau bangun basis berupa aplikasi? Web. Aplikasi masih agak tricky sekarang. Tapi kalau orang buka web ringan, kayak buka Instagram, orang pasti seneng, gitu loh. Jadi dia tahu nih, oh gue lebih deket ke cabang ini, berarti gue ngechat dan konsul ke cabang ini. Kalau misalnya mau langsung beli di web juga udah tahu, emang ada orang pingin dekal tuh apa sih, masih ada yang nggak tahu, sama gue pin dekal yang kayak gini dah. Ada banyak, kita udah bagi-bagi, kita udah forecast market kayak apa, kita sediain solusinya. Penyakit, obat, kita sediain obatnya terhadap keinginan orang, gitu aja sih sebenarnya, simple. Jadi lu lebih dekat kemana? Oh dekat ke Jakbar, ya lu kelihatan sini. Nanti ada tombol berapa km. Di cabang ini bisa apa aja? Kan ada yang bisa wrapping, ada yang bisa masang mobil, ada yang enggak, gitu loh. Jadi di situ dijabarin jelas. Jadi bener-bener kayak pingin di autopilot di webnya. Semua jadwal, semua salesnya, tiap cabang udah ada intrapreneurnya sendiri, udah ada manajernya sendiri. Dan gue tetap tinggal keliling, liatin sana sini karena gue senang banget ngeliat mobil udah jadi, motor udah jadi. Itu gue hobinya di situ. Gue ke visual pandangan, iya. Kepuasan gue di visual pandangan gitu. Nah, lebih ke situ aja sekarang, belum banyak ada rencana apapun. Oke. Pertanyaan yang kedua nih. Kira-kira nih, kalau seandainya nih ada orang yang mau invest ke lu, lu mau apa enggak? Sekarang investor. Sekarang sementara jujur ya, kalau dalam hati paling dalam enggak. Tapi kalau ada yang bener-bener berminat sampai ngejar-ngejar gue banget, mungkin gue mau. Jadi sekarang gue nggak nyari investor banget sebenarnya. Tapi kalau ada yang bener-bener chip in gede, gue mungkin mau ya. Tapi kalau cuman bukain cabang, bukain gini-gini, gue kayaknya nggak dulu deh. Karena gue masih tahu posisi, gitu loh. Kita harus tahu mana kota yang harus dipegang dulu. Tiap kota, ini kan masang langsung, ini kan jasa. Jadi gue susah, karena perusahaan gue cash basis, stok harus lengkap, cash harus ada, tapi jasa juga main. Ini tricky nih. Barang harus bagus, jasanya harus bagus. Barang yang jelek, jasanya bagus, susah. Jelek juga. Jasanya bagus, kebalik-balik, susah. Jadi memang harus di-maintain. Jadi nggak bisa kayak sesimpel itu lu buka makanan. Makanya agak tricky. Jadi untuk sekarang kita pengen nguasain beberapa kota-kota inti dulu. Ada beberapa kota-kota yang kita sengaja kosongin.
untuk entar ke depannya. Kita tetap kasih kotak-kotak buat investor nanti. Saat ini lu tinggal naruh duit ibaratnya ini. Dah. Oke. Kalau gue nanya Goalnya ke sana. Goalnya ke sana, tapi itu nanti. Pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaan yang menurut gue nggak tahu lu bisa jawab apa enggak. Kalau bisa dijawab, jawab. Kalau nggak bisa jawab, ya kita nanti sensor aja, buntutnya aja. Iya. Penghasilan lu berapa sih mas sebulan mas? Ini pertanyaan ketiga mas, paling berat mas. Nanti kalau emang nggak ini kita sensor aja, tatetot aja mas. Karena orang kan tahu mas, lu bisa beli Porsche mas. Showroom lu, workshop lu gede mas. Motor 200 unit mas, ya lu tau lah. Belum yang kayak ginian 25 juta. Nggak pakai modal loh. Boleh dong gua bilang nggak pakai modal, lu udah jual brand dong. Modal lu cuma web doang, web berapa duit sih? Tapi lu udah bisa dapet trusted dari orang yang menurut gua, wah, nggak main-main gitu. BMW lu, iX, mobil istilahnya serumit ini berani masuk medical. Kita juga lagi pelek baru jadi, ada yang baru mau lewat nih, jadi nih. Ayo mas, sini mas. Apa-apa, lewat aja. Nah, kita juga, makanya ini juga dalam bentuk pengembangan, kita bisa ngecat mobil mewah. Ini pelek nggak tahu ya puluhan juta atau ratusan juta. Jelas ini pelek tupis, jadi presannya dua sisi. Amit-amit nih, kalau kita ngomong bego aja nih, begini. Kalau seandainya gabruk pecah, gini. Itu kan, lu bongkar pelek, mobil Jepang sama mobil dia beda. Ini sensor, ada space sensor, ada ABS, ada TPMS, ada lain-lain. Kenapa gue tahu? Karena gue pernah punya. Gitu. Kenapa gue beli mobil ya? Karena ini juga biar tahu gitu. Saat lu buat gini, lu nyenggol, ada nggak kepasang bener, ABS sedikit, itu TPMS nyala, sensor ABS nyala, sensor semua nyala di dalam. Untuk ngereset aja, towing udah sejuta, kesunter BMW. Ini cuma bisa disunter setahu gue. Beberapa konter BMW doang yang ada teknisnya. Bisa megang aja. Nggak semua ya. Belum ganti kabelnya. Gue ganti kabel seri 3 aja 5 juta. Gue nggak tahu nih berapa puluh juta kalau ini. Resikonya gede gue bilang. Semua orang bisa nge-wrap, bisa. Tapi yang memastikan wrapnya bakal bagus dan kalau ada apa-apa bakal dibalikin dengan perjanjian awal, pengennya kayak apa, dipastikan pasti bagus. Jujur gak semua bisa. Semua orang bisa. Dan gua pun kadang-kadang kejadian ada begitu pasti ada. Kayak motor, dia ngomong bagus, tau-tau seal shock pas dipakai bocor, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Betul. Tapi yang paling penting, lu mau ganti nggak? Lu mau nyamperin buat benerin nggak? Kalau misalnya dia minta buyback karena udah ilfil, lu mau nggak? Itu concern kita di sana, lebih ke sana gitu komputer. Karena kita dagang barang, kita banyak bisa samain. Oke, potong, jangan melebar. Untung lu berapa satu bulan? Gue udah berusaha buat nggak ke arah sana. Enak Ya udah depannya aja deh, kepalanya aja deh. Kepalanya. Ya udah jangan deh 2 digit 3 digit. Ntar kita sensor deh. Nggak bisa. Fluktuatif bro. Fluktuatif. Average dalam 1 tahun. Gampang dong, kalau ada fluktuatif mah. Masa nggak ada average-nya? Ya nggak. Karena gini. Porsche itu kalau stiker. Karena kan gini market kan berubah-ubah, kayak sekarang lagi corona juga. Kita nggak bisa ngambil average. Average dulu sama average sekarang bakal beda. Oke, siap. Gitu. Ya udah, kepala 2, kepala 3. Ya, cukup lah ya. Cukup aja ya. Cukup aja lah. Oke, cukup bisa aja. apa Berarti aja. nggak bisa terjawab Alhamdulillah. pertanyaan. Apa aja cukup. Alhamdulillah. Masih bisa buat jajan lah. Kayaknya ini harus dibagi 2 sesi. Ya. Oke, mungkin sekian. Nanti mungkin gue gantian ke dia. Oke. Mungkin sekian kali ya. Gue udah ngobrol banyak sama Redeka, banyak juga ilmunya. Intinya supaya di YouTube ini kalian juga tahu. Ini orang bukan orang sembarangan. Waduh. Apa yang kalian lihat selama ini, apa yang dicitrakan sama kalian, itu bukan dia. Itu hanya sebagai tools untuk menarik atensi kalian pusat ke sini. Itu bukan dia. Pribadi dia sebenarnya kayak gitu. Dia orang pintar, dia orang kuliah, bukan kuliah nggak selalu pintar sih. Intinya dia punya banyak relasi, otaknya jalan, dan bukan orang bodoh yang bisa nge-build bisnis sampai 3. Itu running bisa dikatakan andil dia bisa gak sih gue bilang cuman sekarang 80% 20%-nya. Kenapa? 20% doang andil di bisnis sekarang ya. Sekarang masih 50 masih ada lah. 40% masih udah ada. Udah lepas setengah lah istilahnya. Bisa Even dulu jalan-jalan pun nih jalan kan.
Alhamdulillah masih jalan. Berarti ya udah mungkin gitu aja sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Kalau banget sih tidak.